Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Buat kalian yang baru aja nonton channel gua atau yang lagi kesasar, tahu-tahu nonton channel gua. Di sini gua mau ngucapin semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, lapang rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, di sini gua mau sedikit apa ya? Cerita atau ngebahas tentang worth it nggak sih driver gocengan. Sekarang kan lagi banyak tuh apa driver Gojek yang jadi driver gocengan gitu. Kayak gua nih kan driver reguler nih. Kalau reguler itu kan semua layanan ada, mau main GoSend, mau GoFood, mau Pantat, mau segala macam kan ada. Kalau driver gocengan itu, ya mainnya food doang. Ya, jadi dia cuma main food doang. Dan argonya itu goceng. Tapi under 2 kilo goceng. Jadi menurut kalian worth it nggak sih sebenarnya? Oke, di sini gua mau ngebahas ya. Ini terkait dengan strategi Gojek nih sebenarnya. Jadi Gojek kan perusahaan ya. Namanya perusahaan tuh mana ada yang mau ngerugi. Jadi dia gimana pun caranya buat perusahaan surplus, meningkat, grow up terus itu dia omsetnya. Gimana pun caranya, ya itu mungkin dia punya idenya dengan driver gocengan. Nah, driver gocengan ini jadi memang akun Gojek itu kan nggak selamanya gacor ya, pasti akan ada anyepnya juga. Nah, karena anyepnya itu tuh banyak tuh, merata ada tuh anyepnya Gojek. Jadi nggak apa, kalau orderan satu hari tuh ya kadang 2, kadang 3, kadang 5, mau dapat 10 aja susah banget sekarang ini. Nah, muncullah ini baru dari Gojek, yaitu driver goceng. Driver GoFood jarak dekat. Jadi Gojek itu menawarkan bagi driver siapapun yang mau daftar Gojek jarak dekat silakan. GoFood jarak dekat silakan. Jadi GoFood jarak dekat ini dia coba ngambil food yang under 2 kilo dan dikasih wilayah-wilayah tertentu gitu. Misalkan lu diundang atau enggak daftar jadi driver gocengan untuk wilayah Pondokaren, untuk wilayah Bintaro, untuk wilayah mana gitu. Jadi cuma wilayah-wilayah tertentu doang tuh gitu. Jadi gue pernah lihat akun driver gocengan, nanti kalau sempet ini gue screenshot ntar tampilannya. Jadi dia dikotakin deh tuh. Jadi mapnya dia itu dikotakin. Nah, di kotak terang sama kotak gelap. Nah, kotak terang itu posisi dia, wilayah dia gitu. Jadi kalau misalkan dia mau dapat order, ya dia harus ke wilayah itu. Dan kalau untuk posisi order wilayah gelap itu dia nggak bisa dapat order. Jadi mau nggak mau dia harus ke wilayah tersebut, wilayah yang terang tersebut. Nah, ini sebenarnya taktiknya si Gojek nih, yang membuat driver itu mau nggak mau
yang udah putus asa sama keanyepannya dia, daftarlah driver gocengan GoFood jarak dekat. Sebenarnya ini parah sih sebenarnya ya. Sebenarnya jadi customer itu bayarnya tetap nih. Jadi dia bayar tetap. Misalkan Argo kalau biasa ya, kalau biasa misalkan 8.800 atau enggak 10.000, 8.800 dah. Nah, customernya itu bayar sama, misalkan 13.000 atau enggak 10.000 atau enggak, ya gue nggak tahu ya, variatif ya, tergantung dia mungkin pakai promo atau enggak, atau ada diskon atau enggak. Ya tak ambil kesimpulan lah 13.000 misalkan, atau enggak 15.000. 13 sampai 15.000 itu yang dibayar sama customer gitu. Nah, masuk ke driver goceng. Driver goceng itu ya Argo yang didapat ya goceng. Sisanya itu ya masuk ke Gojek. Sisanya itu, jadi customer bayar 13.000, driver dibayar goceng 8.000-nya itu masuk ke si perusahaan gitu. Sama aja kalau misalkan yang dapat itu reguler, misalkan di wilayah yang nggak mencakup driver gocengan. Nah, yang masuk itu driver reguler ya. Argo gue misalkan Argo reguler tuh 8.800 atau enggak 10.000 misalkan. Nah, yang goceng tetap dapat goceng. Yang reguler dapatnya 8.800. Terus yang customer bayarnya sama, nggak berkurang gitu. Jadi ini taktiknya si Gojek ini, gimana caranya perusahaan surplus dengan cara yaitu memaksa driver menjadi driver gocengan. Ya gila aja lu, satu trip goceng, 10 trip aja baru gocap gitu, 20 trip baru cepet. Lu mau ngandelin apaan? Ngandelin tip yang nggak semua driver nggak semua customer Gojek itu ngasih gitu. Ya memang ini dilema buat ke akun-akun yang udah anyep. Cuma sebenarnya akun anyep itu bukan karena akunnya anyep terus dia tiba-tiba langsung gua ganti ke gocengan aja. Sebenarnya ada solusi yang nggak lu temui gitu. Solusinya itu apa gitu? Jadi sebenarnya lu tuh cuma main food doang. Nah, driver gocengan itu yang driver reguler yang anyep terus pindah ke goceng itu dia cuma main food doang. Coba misalkan dia beralih ke main ke Gosen atau enggak main Pantat, main yang lain lah, dan mungkin akunnya bakal berubah jadi gacor lagi atau enggak jadi enak lagi akunnya. Jadi sebenarnya itu pilihan sih ya, pilihan yang menyangkut passionnya dia. Jadi passionnya dia itu nggak suka main yang lain selain food. Jadi kalau foodnya anyep ya dia ya udah nggak ada pilihan lain tuh buat pindah ke goceng. Jadi sebenarnya goceng itu kalau menurut gua terlalu menekan driver sih, terlalu membudakkan driver. Ya kan driver kan butuh bensin, belum lagi yang ngerokok, belum lagi yang makan, minum, segala macam. Kalau jadi driver gocengan ya lu harus minimal dapat 40 trip, 20 lah. 20 trip cepet. Kalau ada ngasih tip ya. Kalau ada ngasih tip misalkan dapat berapa duit ya, Gojek ngasih tip berapa duit sih. Maksudnya lu nggak cuma ngadain tip doang gitu. Oke, 20 trip cepet, belum bensin, belum makan, minum, ngerokok, segala macam.
terus lu cuma dapet cepet, gua rasa sih kurang sih ya. Udah gitu yang gue tahu nih ya, ngambil restonya juga jauh. Ya kayak misalkan apa namanya, akun Gojek yang lagi gacor, pasti tuh akun Gojek gacor ngambil foodnya tuh ngeblast gitu kemana-mana gitu, nggak deket wilayahnya dia. Maksudnya dapatnya tuh bisa ngambil 1 kilo, bisa ngambil 2 kilo malah, atau mungkin bisa lebih. Ya berarti kan sama aja gitu. Lu gacor, emang habis dapat nih, terus selesai, terus dapat lagi, ya dapatnya lagi itu lu ngambilnya 1 kilo 2 kilo gitu, jauh-jauh juga. Jadi kalau menurut gua sih ya, ini siasatnya si Gojek buat surplus, yaitu menekan driver buat daftar GoFood jarak dekat. Jadi kalau menurut gua itu, kalau misalkan bisa driver reguler itu tetap bertahan pada driver reguler, jangan mudah teriming-iming atau pindah ke GoFood jarak dekat, karena ini strateginya dia. Dan kalau udah pindah ke GoFood jarak dekat, lu tuh nggak mau, suka nggak suka harus jalanin, karena lu nggak bisa pindah ke driver reguler lagi. Kalau lu mau pindah, jadi lu kayak harus daftar baru lagi gitu, nunggu ada slot kosong lagi. Ya gimana tuh, ya kan? Agak susah juga kan. Jadi kalau lu mau pindah ke driver gocengan, lu harus pilih, maksudnya lu harus renungin lah keputusan lu tuh tepat atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan lu lagi punya 1 akun doang, coba lu pikirin dulu buat pindah ke driver gocengan. Kalau menurut gua sih nggak worth it ya. Kalau menurut gua sih ya nggak worth it. Tapi kalau menurut kalian worth it ya silakan. Tapi ini menurut gua aja. Jadi menurut gua itu kurang worth it dengan situasi dan kondisi yang saat ini, yang apa-apa naik. Yang bensin aja sekarang kan pertalite ceban, mungkin nanti bisa naik lagi atau apa, kita nggak tahu. Goceng itu nggak cukup gitu, 1 trip goceng nggak cukup, kurang. Jadi kalau misalkan lu punya dana, punya uang buat daftar bendera lain, silakan gitu, mendingan daftar bendera lain aja. Ada Shopee ya kan, Shopee Food, ada Grab Food ya kan. Sekarang jalur VIP banyak kok. Jadi lu mending tahan aja di reguler, terus lu pilih bendera lain gitu, nyari bendera lain. Jadi lu main Shopee dulu, ntar lu main Grab dulu ya kan. Ntar kalau misalkan udah lancar nih, Gojeknya udah enak lagi, main Gojek lagi gitu. Jadi kalau menurut gua kurang worth it dengan keadaan saat ini driver gocengan. Lagi pula yang gue denger ya, isu-isunya driver gocengan tuh kagak boleh nongkrong bareng-bareng atau per reguler. Jadi yang gue tahu dari teman-teman gue gitu, jadi lu driver gocengan ya, lu sana tuh jangan nongkrong sini lah, ayo jangan sana, pergi lah lu sana dikit lah, lu kalau mau dapet sini silakan, lu mau main di sini silakan, tapi jangan nongkrong bareng gua, sana dah. Itu ngancurin apa namanya ya, emang rezeki masing-masing ya, tapi kan semua punya usaha masing-masing gitu. Ada orang yang tetap pada pendiriannya, ada orang yang beda pendirian gitu, nggak sama, pokoknya nggak sama kita lah, beda. Gua rasa kayak gitu menurut gua. Jadi semoga pilihan kalian tepat ya. Oke deh, sekian dulu video dari gua. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.